Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Andre. Di channel ini kita akan membahas soal-soal TPA atau soal-soal TPS yang berguna banget buat teman-teman yang ingin ikuti TBK atau tes sekolah kedinasan. Nah, tapi di sini aku lebih fokus ke soal kuantitatif atau yang berhubungan dengan soal yang hitungan. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jika log X sama dengan 6 dan log Y sama dengan 12, maka log X akar X akar Y akar X akar Y akar X akar Y. Jadi gini teman-teman, soal seperti ini sebenarnya gampang banget. Nah, kita coba bahas ya. Misalnya log X sama dengan 6, log Y sama dengan 12. Nah, kita salin soalnya. Maka akar X akar Y akar X akar Y tak hingga itu berapa? Nah, caranya itu gampang banget. Soal ini kita anggap seperti suatu bilangan, baik itu misalnya X atau A atau Y, terserah kita. Di sini kita anggap A misalnya. Nah, tahap selanjutnya kita hilangkan akar paling depan dari soal dengan cara kita padatkan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, maka bentuk bilangannya akan menjadi seperti ini. Oke. Oke. Nah, karena di soal ini ada dua bentuk bilangan yang beda, yaitu X dan Y, maka si akar di Y ini juga kita hilangkan dengan cara yang sama, kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan. Maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, teman-teman, di sini coba kita lihat bentuk yang ini, akar X akar Y. Di sini juga pasti ada dong akar X akar Y akar X akar Y. Nah, bentuk ini samakan dengan bentuk soal, maka kita bisa merubahnya dengan perumpamaan si A lagi. X kuadrat Y A sama dengan A pangkat 4. Ini pangkat 4 karena akar 2A kuadrat itu dipangkatkan 2. Oke, selanjutnya di sisi kiri dan sisi kanan sama-sama ada A. Jadi kita bisa coret ini pangkat 4 ini tinggal pangkat 3. Nah, maka kita dapatlah bentuk X kuadrat Y sama dengan A pangkat 3. Nah, cara selanjutnya kita hilangkan pangkat 3 ini dengan cara kita pindah ruaskan ke sisi kiri. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, berarti kita udah dapat dong bentuk dari si A ini, dan ini adalah bentuk sederhana dari si soal. Nah, langsung saja yang ditanya itu log dari ini. Jadi kita bisa buat log X kuadrat Y pangkat 1/3. Nah, kita kalikan dulu pangkatnya, berarti log X 2/3 dikali Y 1/3. Nah, sifat logaritma, kalau ada tanda kali, kita bisa ubah menjadi bentuk tambah. Log X 2/3 ditambah log Y 1/3. Nah, sifat logaritma juga, kalau ada di sebelah ini itu pangkat, kita bisa pindahkan ke depan. Jadinya seperti ini. 2/3 log X ditambah 1/3 log Y. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin yang udah diketahui di soal. Di sini ada log X dan log Y. Di sini log X-nya 6 dan log Y-nya 12. Tinggal kita masukin. 6
tambah 1 per 3 12. Ini bisa sederhana 4. Ini 2 kali 2 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah teman-teman, dengan tipe soal yang hampir-hampir sama, biasanya juga akan ada muncul soal seperti ini. Misalnya 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 seterusnya. Ini berapa? Nah, caranya itu juga sama. Kita ibaratkan soalnya ini adalah A atau X atau terserah dari teman-teman. Nah, langkahnya juga sama. Kita hilangkan dulu akar di paling depan dengan cara kita padatkan sisi kiri dan sisi kanan. Maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. 6 tambah akar 6 dan seterusnya sama dengan A kuadrat. Nah, kalau sebelum tadi kita kuadratkan lagi karena dia ada 2 bilangan. Kalau ini dia cuma 1 bilangan, itu 6. Jadi kita bisa langsung aja. Dan ini juga sama, bentuknya seperti ini adalah gambaran kayak ini juga. Jadi ini juga bisa kita ubah. Berarti 6 ditambah A sama dengan A kuadrat. Nah, tinggal kita pindah luaskan supaya nanti kita bisa cari akar-akarnya. Berarti A kuadrat dikurang A dikurang 6 sama dengan 0. Dapat faktor-faktornya itu adalah A kurang 3 dikali dengan A tambah 2. Dapat A sama dengan 3 dan A sama dengan min 2. Karena dia akar, jawabannya nggak boleh negatif, maka jawabannya adalah A sama dengan 3. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada soalnya perkalian dan notasi penjumlahan juga. 88 kali 88 kali 88 tambah 37 kali 37 kali 37 per 88 kali 88 tambah 37 kali 37 dikurang 88 kali 37. Nah, kalau seandainya teman-teman mengerjakan soal ini dengan bentuk yang biasa, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita bisa menggunakan waktu yang lebih sedikit dengan cara yang lebih pendek dan tidak berbelit-belit. Nah, kita masuk ke soalnya. Bentuk ini itu kita bisa bagi karena di sana ada operasi perkalian dan penjumlahan. Nah, kita bisa kurung ini. Ada yang perkalian juga, karena perkalian itu kan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat kalau seandainya kita anggap 88 itu adalah X dan 37 itu adalah Y. Karena di sini cuma ada 2 bilangan, yaitu 88 dan 37. Nah, kita coba ubah bentuk soal ini ke X dan Y. Maka di sini X kali X kali X, X pangkat 3 ditambah Y juga pangkat 3 per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang X kali Y. Nah, sebelum kita melanjutkannya, aku mau ngasih tahu terlebih dahulu. Kalau seandainya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, itu kita bisa ubah bentuknya ke X tambah Y dikali kuadrat dikurang 2XY. Nah, mungkin bentuk yang seperti ini udah teman-teman pernah lihat dulu di pas pembelajaran di sekolah. Nah, di sini mungkin ada beda, yaitu ada pangkat 3. Nah, kalau dia pangkat 3, itu juga bisa kita ubah bentuknya akan jadi seperti ini. X tambah Y dikali X kurang Y kuadrat. Nah, cara gampang ngafalnya, yang satu adalah X tambah Y, dan satu lagi adalah X kurang Y kuadrat. Nah, kalau dia penjumlahan, itu pasangannya juga di awal adalah penjumlahan dikali dengan pengurangan. Nah, oke. Langsung saja kita lanjutkan soalnya.
Maka bagian yang ini kita ubah dulu menjadi bentuk yang seperti ini. Maka X tambah Y kuadrat dikurang dikali X tambah Y dikali X kurang Y kuadrat per, nah bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang XY itu juga bisa kita rubah ya, bentuknya itu adalah X kurang Y dikali X kurang Y, atau sama juga dengan X kurang Y kuadrat. Nah, di atas ada X kurang Y kuadrat, di bawah juga ada X kurang Y kuadrat. Kita bisa coret nih. Maka sisanya adalah X ditambah Y. Langsung aja kita masukin. Yang X adalah 88 dan Y adalah 37. Dapat hasilnya 120. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada soal perbandingan. Main banding-membanding ya. 1/4 berbanding 3/5 adalah. Nah, mungkin ini adalah soal yang menurut teman-teman gampang. Cuman di sini aku mau jelasin gimana cara gampangnya untuk menjawab soal yang seperti ini. Nah, di soal itu ditanya 1/4 itu dibanding dengan 3/5. Nah, berarti kita membandingkan si ruas kiri dan si ruas kanan. Caranya gampang, tinggal kita kali silang aja. Berarti ini adalah 5 dikali 1 dibanding dengan 4 dikali 3. Ini ada tetap ruas kanan, ini tetap ruas si kiri. Kelihatan dong, 5 dibanding 12. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Di sini ada soalnya X pagar Y didefinisikan sebagai 1 tambah Y per X. Maka berapakah nilai dari 2 pagar 3 per 4 pagar 5? Nah, di sini teman-teman jangan takut ya, karena pagar itu cuma sebagai sebuah simbol dari si X dan si Y. Jadi hanya simbol pembatas. Nah, dimana bentuk yang seperti ini itu didefinisikan sebagai 1 tambah Y per X. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Maka kalau seandainya 2 pagar 3 itu bentuknya akan bisa kita ubah ke di sini Y, di atasnya Y, X di bawah. Nah, bisa dirubah seperti ini dong, 3 per 2. Nah, yang di bawahnya itu 4 pagar 5 juga bisa kita ubah jadi 1 ditambah Y nya per X nya. Nah, langsung aja kita selesaikan. Nanti kita selesaikan yang di atas dulu. 2 dikali 1 tambah 3 5 per 2 bagi 4 kali 1 tambah 5 9 per 4. Karena di penyebutnya itu adalah pecahan, maka penyebut dari pecahan itu kita naikkan ke atas. 5 per 2 dikali 4 per 9. Coret, dapat deh hasilnya 10 per 9. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang ke-5. Nah, di sini ada soal berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh K untuk menempuh W km bila ia melaju dengan kecepatan Z km per jam. Nah, di sini langsung aja kita bahas. Mungkin ini adalah teori dari fisika dasar. Tapi soal ini juga bisa bikin teman-teman ragu karena pengerjaannya yang kayaknya bisa berbelit-belit. Jadi kita coba ya. Di sini diketahui
bahwasanya dia itu menempuh jarak itu sebesar W dengan satuan kilometer dan melaju dengan kecepatan Z dengan satuan kilometer per jam. Nah, yang ditanya di soal ini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Yang ditanya dalam bentuk jam. Nah, cara sebenarnya gampang, kita berpatokan ke si meja. Nah, ini adalah kecepatan atau lambangnya adalah V, yaitu sebesar si Z kilometer per jam. Nah, yang ditanya adalah si waktunya. Gampang dong, kita tinggal luaskan aja. Maka bentuknya akan berubah menjadi Z kilometer per V tadi. Nah, V ini adalah si Z tadi. Nah, dapat dong. Nah, di sini jarak itu dilambangkan dengan W dan Z dan kecepatan dilambangkan dengan si Z. Oke, sekian dulu video pembahasan kali ini. Semoga banyak pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya bisa bermanfaat untuk semua orang.